meninggal 50.000 orang. Para alim ini bertanya lagi. Dulu jangan lupa di subscribe YouTube channel Al Safar Channel dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Kita kalau saja kita dengarkan tausiah dari beliau dan mohon kepada seluruh peserta agar ya fokus dan tidak ada lagi terbuka kan. Ya baik, kepada sekalian kami persilakan. Ya, lewat protokol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara training hari ini. Pertama adalah orang gila. Yang kedua orang yang sedang tidur. Yang ketiga orang tuli. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang yang sedang. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak menjadi peserta training hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari ibunya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan, maksiat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu pamer dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam kering. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu
Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tetapi kebanyakan di antara mereka manusia itu hidup dengan keangkuhan, egois, sombong, tamak, rakus. Bahkan di antara manusia itu sudah ada yang berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat nanti Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling terhina dan terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'budu illallah. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia Allah kumpulkan kita dengan ridho, rahmat, kesempatan, kesehatan, dan duduknya kita di ruangan training ini sebagai saksi serlokasi dari bumi ke surga bahwa kita pernah berbuat kebaikan di bumi ini. Amin. Semoga peserta training dan kita semua kelak nanti menjadikan tempat ini menjadi serlokasi terindah yang membuat Rasulullah mengakui kita adalah umat yang istiqomah. Amin. Amin. Salam teriring salawat kepada manusia agung kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Begitu pula salam dan salawat kepada para pejuang bangsa Indonesia. Setelah 350 tahun mereka dijajah oleh negeri yang luasnya hanya 429 km dengan total penduduk 9 juta, tapi berkemampuan tinggal menjajah Indonesia 350 tahun. Ikatan yang kuat dari para alim ulama adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sehingga para alim, para ulama, para mujahid itu berkomitmen bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Dengan semangat itulah mereka berjuang dengan satu tekad, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka para ulama mujahid itu menyandarkan diri dengan rahmat Allah yang maha kuasa, didorong mereka ini supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia kita berdasarkan Qul huwallahu ahad, dirahmati oleh Allah pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945. Indonesia kita mendapatkan rahmat kemerdekaan dari Allah. Alhamdulillah, di saat Indonesia merdeka, umat Islam Indonesia 90%. Tapi setelah kita melewati 70 tahun Indonesia merdeka, umat Islam negeri ini turun menjadi 87,7%. Indonesia yang merdeka itu sudah panen dengan 335 aliran sesat. Dan mayoritas umat Islam Indonesia bangga berobat di rumah sakit orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, yang mereka tidak bangga dengan apa yang telah disampaikan Nabi 1400 tahun yang silam. Maka di ruangan ini, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, tuan-tuan diutus dari daerah masing-masing untuk mengembangkan visi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu visi, anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim, membuat orang bahagia,
selamat hanya bersama Allah Subhanahu. Tubuh mereka, pikiran mereka, cara pandang mereka, semuanya berdasarkan Allah, berdasarkan refleksi kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nanti kelak pulang kepada Allah dengan bendera kemenangan dan keuntungan yang sejati. Di pundak Bapak Ibu tuan-tuan yang diutus dari daerah masing-masing ataupun tidak diutus, datang karena ingin mengembangkan visi misi Nabi dengan pengobatan ini, maka kita harus berkiprah yang kuat dengan dakwah Ibnu Nabawi. Oleh karena 2 tahun yang lalu kita orang Indonesia hampir bahkan sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada penyakit atau virus. Summa na'udzubillahi min dzalik. 900,27 ulama dipanggil oleh Allah akibat kapsul yang besarnya 500 sampai 600 gram yang harus diminum dalam 1 hari 9 biji, yang tentunya tidak mampu membuat energi tubuh menahan. Padahal bekam adalah solusi yang ditawarkan 1400 tahun yang lalu. Dialog seorang alim ulama dengan virus. Ketika virus mau menyerang orang-orang di Afrika, ulama ini, alim ini mengatakan, kenapa engkau datang menyerang orang-orang yang tertinggal terbelakang? Kata virus, saya datang karena perintah Allah. Kalau perintah Allah, kata ulama, kata alim ini kepada virus, perintah Allah, berapa orang yang engkau akan virusi mereka? Virus menjawab, cuma 1.000 orang. Berapa lama kau ada di sini? Virus menjawab, hanya 1 bulan saja. Setelah itu engkau kemana? Saya kembali menghadap Allah bahwa tugas sudah selesai. Begitu 1 bulan ternyata yang meninggal 50.000 orang. Para alim ini bertanya lagi, dulu kau bilang sama saya cuma 1.000 orang, kenapa jadi 50.000 orang? Ada tambahan 49.000 orang. Virus menjawab, saya cuma 1.000 orang. Yang 49.000 itu mereka tidak takut kepada Allah dan mati mereka dalam keadaan mati kafir. Kecuali 1.000 orang itu perintah Allah, yang saya cabut nyawa mereka karena perintah Allah. Kawan mereka adalah surga. Bapak Ibu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya minta ambil kertas, tulis nama. Tulislah kata kejahatan yang kalian sukai. Tulis nama di termasuk kebutuhan pokok di bawah ini, tidak perlu ditulis ya. Cukup dijawab. Manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini kecuali 1. Makan, 2. Pakaian, 3. Rumah, 4. Zikir. Kita bagi 3 kelas. Kelas Akhwat, ini kelas Aisyah, kelas Abu Bakar, kelas Umar bin Khattab. 3 kelas. Ya, taruh di depan. Oke. Kita dengar jawaban dari kelas Umar bin Khattab. Berapa orang di sini yang mengatakan kecuali zikir? Angkat tangan. Tadi kan 1. Atau saya ulangi. Manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Oke. Yang bilang rumah berapa orang? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pakaian? Tidak ada. Makan? Tidak ada. Zikir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 rumah, 7 zikir. Yang lain mau kemana? Halo, yang lain? Belum mengerti bahasa Indonesia? Oke.